Pertanyaannya gini, Pak. Apakah ketinggian ruangan berpengaruh terhadap dengung atau gema suara? Lalu yang kedua, bagaimana mentreatment gema tersebut kalau ruangannya sudah jadi? Ya. Saya jawab ya. Ya, silakan Pak. Ini, jadi kalau ini diibaratkan tinggi ya, ini dinding ini yang kanan ini tinggi aja, atau ya ini tinggi lah, anggap ini, karena ini potongan ya, jadi denah ya, jadi artinya si biru ini posisinya di sumbu waktu ini kan ada di sini nih. Ya. Jadi dia fungsi jarak ya, fungsi jarak dan kecepatan. Jadi suara itu merambat karena gelombang mekanik, dia merambat dengan kecepatan tertentu, jadi artinya saya bisa konversi dia menjadi jarak. Jadi jarak antara merah dan biru ini itu harus dijaga supaya tidak lebih dari angka tertentu. Nah, penelitian menunjukkan selisihnya itu tidak boleh lebih dari 35 milisecond atau kadang orang menggunakan 40 ya. Kalau diubah menjadi jarak itu kurang lebih 17 meter lah. Kasar ya. Untuk setiap frekuensi. Ya. Jadi saya harus menjaga supaya biru ini datangnya ke telinga saya tidak terlalu lama dibanding merah. Kalau lebih dari 40 misalnya katakanlah 100 milimeter gitu, milisecond gitu ya, maka bisa jadi saya mendengarnya suara merahnya adalah A, terdengar di telinga saya menjadi AA gitu. Ya. Nah itu kalau bertumpuk-tumpuk kan salah. Jadi artinya tinggi pasti berpengaruh. Ya, sehingga kalau dia tinggi, maka saya harus kendalikan pantulannya untuk biru ini nyampe ke telinga orang yang mendengar itu energinya secukupnya saja. Dan jatuhnya tidak terlalu jauh dari ini. Saya bisa pasang reflektor gantung, bisa pasang absorber gantung, bisa saya absorb penuh, tergantung dari kebutuhannya. Gitu ya. Kalau ruangannya nanti pakai loudspeaker, tentu saja cara treatmentnya yang paling mudah, ya pakai absorber saja, paling murah. Gitu kan. Seperti di bioskop itu kan absorber aja, tidak ada bioskop yang memasang dinding seperti yang di belakang Sam itu. Terlalu mahal gitu kan. Betul, betul. Iya, jadi kalau saya simpulkan satu mungkin lagi apa tadi ya? Gimana Dua treatment pertanyaan. untuk itu tinggi bikin Ya, gema itu atau tadi. enggak? Ya, yang paling mudah ya dengan absorber, bisa dengan akustik gantung. Intinya adalah yang kuning ini harus dikurangi secukupnya gitu ya. Ini tidak boleh nggak ada ya. Kalau ini nggak ada, apalagi birunya nggak ada, ya kita seperti ada di lapangan terbuka. Nggak ada yang dipantulkan. Kita tidak berasa ada di ruangan. Jadi ini justru menjadi peluang bagaimana mendesain yang merah dan biru ini menjadi sesuatu yang unik untuk ruangan saya. Ya. Betul. Karena pada dasarnya kalau 3 tadi sudah terpenuhi, maka tidak ada ruangan yang buruk sebenarnya. Betul. Hanya ruangan yang karakternya tertentu. Ya, itu sangat subjektif. Jadi bisa jadi ada orang lain datang, wah suaranya nggak enak nih. Terus kitanya yang punya manggil akustik desainer diubah, nanti yang datang tadi bilang enak, tapi orang lain datang lagi nggak enak, ubah lagi, habis nggak ada ujungnya. Ya. Betul. Oke, mungkin kalau saya simpulkan sebenarnya kita bukan sebagai konsultan bukannya mematikan gema, tapi kita menjinakkan gema, mengendalikan, ya Pak ya, mengendalikan jadi, gema. Ya, Karena jadi gema itu kadang-kadang our friend. Ya, jadi ini kan sebenarnya ini hanya saya gambarkan satu telinga ya. Jadi ini kan datangnya di 2 telinga. Ya. Jadi possibility untuk berkreasi itu banyak. Betul. Jadi kalau saya ubah ininya beda aja udah terdengarnya berbeda. Jadi disitulah indahnya, beauty-nya desain akustik karena di situ akustik design itu tidak hanya teknologi tapi juga art. Ya. Jadi dan alat bantunya sekarang sudah banyak ya. Kalau dulu nggak kebayang saya. Betul. Ya dulu paling mudah dengan absorber. Atau dengan resonator. Iya. Bayangin aja kalau masjid atau gereja katedral gitu gemanya kita matiin, Pak. Itu udah nggak cocok sekali gitu kan. Di lapangan. Oke. Bahasa sederhananya balance lah. Balance, ya, mencari yang sesuai dan menjinakkan supaya nggak mengganggu ya. FDSR itu tadi aja. FDSR ya. Itu kuncinya. Siap.